Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran akidah akhlak pada sore hari ini. Sebelumnya saya buka Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Selamat pagi kepada murid-murid kelas 8. Seperti biasanya sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini akidah akhlak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Mbak Intan dibimbing. Ya, seperti biasanya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wa khlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Bapak mulai mata pelajaran di kelas 8 hari ini mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak akan memberikan pertanyaan agar nanti di dalam pembahasannya tidak Bapak melulu yang menjelaskan, tapi dari anak-anak, dari adik-adik semua. Yuk. Coba Mas Rifki, apa perbedaan dari Nabi dan Rasul? Monggo, salah atau benar Bapak nggak menyalahkan, yang penting mencoba. Ya, Nabi sesuai yang dikatakan Mas Rifki adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umumnya. Sedangkan kalau Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi Nabi menerima wahyu oleh Allah itu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk disampaikan oleh umatnya. Sedangkan Rasul ditugaskan itu untuk menyampaikan kepada umat-umatnya. Gitu. Terima kasih Mas Rifki sudah menjelaskan. Jadi iman kepada Rasul berarti itu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Jadi mengimani Rasul-Rasul Allah itu merupakan kewajiban yang hakiki bagi seseorang muslim, sebagai seseorang muslimah, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Perintah beriman kepada Rasul terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab, Rasul-Rasul dan hari kemudian, maka sungguh orang itu lelah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Mungkin sebelum Bapak lanjut mengenai bab yang kedua yaitu sifat Rasul-Rasul, coba dari Mbak Mia,
Monggo sebutkan sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ya, ada 4. Apa aja monggo sebutkan. Sidik. Oh, sidik ya, lanjut. Aminah. Kok Aminah? Amanah. Nah, lanjut. Tablik. Oh ya, tablik. Betul, betul Mas Rifki. Dan yang terakhir, monggo Mas ini. Ya, fatona. Jadi Rasul itu memiliki sifat wajib yang harus kita ketahui. Mari Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sifat wajib. Jadi kenapa Rasul mempunyai sifat? Rasul sebagai utusan Allah SWT memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib artinya itu sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib itu ada 4, yaitu yang pertama adalah sidik. Apa artinya sidik? Yang tadi yang disebutkan Mbak Dina. Sidik adalah benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim contohnya kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Jauhilah peristiwa ini diabadikan pada Quran surat Maryam ayat 41 yang berbunyi wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, yang artinya dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Jadi sidik itu Rasul selalu benar, itu selalu mengatakan hal yang benar, tidak mengada-ngada. Yang kedua amanah. Apa yang dimaksud amanah, Mas Denny? Ya, amanah adalah dapat dipercaya. Jadi di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya amanahnya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 166 107, yaitu idz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Jadi pada masa Nabi, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Jadi Nuh pada waktu itu mengatakan kepada masyarakat bahwasanya ini loh aku utusanmu. Jadi rasul yang selalu dapat dipercaya. Pokoknya bahwasanya amanah itu dapat dipercaya artinya. Jadi untuk sekarang mungkin kayak mungkin anaknya ya disuruh sama ibunya tolong belikan mie 3, nanti kembaliannya diberikan kepada ibu. Nah nanti beli mie 3 kok kembaliannya nggak dikembalikan, ya itu namanya bukan amanah. Yang ketiga adalah tablik. Tablik adalah menyampaikan wahyu. Jadi tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad dan tidak disampaikan kepada umatnya, dan itu pasti disampaikan oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran, dan Ali menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Ma'idah disebutkan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintah, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya dari Allah. Dan begitu lanjutan artinya. Jadi kayak bahwa Rasulullah itu memiliki sifat ketika tersebut. Dan yang terakhir adalah apa coba Mbak Mia? Ya, fatonah. Fatonah adalah memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi bahwasannya sifat yang terakhir adalah fatonah. Fatonah itu
memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad, batu hitam, di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya, kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya, dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah. Jadi pada waktu itu Rasulullah itu uh, ada sesuatu persengketaan di daerah Makkah. Makanya Allah Nabi Muhammad menengahi tersebut dengan apa? Yaitu dengan semua memegang kain dan diletakkan batu, dan maka pada akhirnya Hajar Aswad tersebut ditutupi dengan kain tersebut. Ya Allah, begitu cerdasnya Rasulullah. Mungkin untuk sekarang fatonah itu bisa direalisasikan dalam keseharian itu ya, kita selalu bisa menengahi ketika seseorang teman kita berantem, terus kita menengahi, bukan malah kita mengikuti atau mengadu domba. Itu salah satu kita merealisasikan fatona. Sedangkan kita masalah tablek, menyampaikan ya apa yang disampaikan oleh seseorang, kita sampaikan dengan sebenarnya. Apa yang disampaikan A ya disampaikan dengan B. Jadi jangan sampai kita disampaikan A kok kita menyampaikan C. Itu namanya bukan tablek. Terus tadi sudah saya jelaskan bahwasanya sidik adalah selalu benar. Itu juga apa yang dikatakan oleh A itu juga harus dijawab dengan A, begitu. Mungkin dari Bapak saya rasa cukupkan sekian. Ada kurangnya pada pagi hari ini. Ada yang mau tanya? Oh, monggo. Oh, jadi kenapa harus kita dapat atau kita meniru sifat-sifat wajib yang Rasulullah punyai, yaitu agar kita setidaknya kita setidaknya ketika kita mengikuti sifat wajib dari Rasul, kita bisa mendapatkan barokahnya Kanjeng Nabi. Kita dapat memberikan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan, dan yang jelas kita akan terhindar dari hal-hal yang itu membuat dosa kita, begitu ya. Mungkin terima kasih dari adik-adik. Saya rasa cukupkan sekian dari saya cukupkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.